Hasan ngan Hussein cucu di Nabi Al-Ba Siti Fatimah Zura syahid di Hussein Kemadana perang syahid di Hasan Inong di Tuba Laila Majnun yang Tuba Hasan kena rayuan di Pebaraja Tempo nato hai puteri jen ulun kawin dudongan gata tempo nato hai puteri jen ulun kawin dudongan gata di pohlato dudohan di tem Laila jitem penyang keraja inong rofi'e lahinon baten raja pizalen pengaruh jiba Hasan non Hussein cucu di Nabi Al-Ba Siti Fatimah Zura syahid di Hasan Kemadana perang syahid di Hasan Bikin dah. Kita mulai? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Facebook dimanapun Anda berada, malam hari ini saya mewawancarai salah seorang produser Rafli Kande, sosok di mana suksesnya Rafli Kande saat seni di Aceh. Dari Studio Alam Kasga Record Pangu Banda Aceh, kami coba bersilaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Namanya Syekh Ghazali ya. Iya. Syekh Ghazali menggeluti dunia seni sejak tahun berapa, Om? Ya sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah kedatangan teman-teman untuk berkesempatan mengunjungi tempat saya. Saya mulai berkecimpung di bidang seni itu praktisnya di tahun 1999. Iya, iya. Waktu itu baru pulang dari Jakarta dan niat saya untuk menjadi menjadi produser mungkin ya waktu itu belum kesampaian karena kendala modal. Tapi karena semangat saya karena waktu saya gabung di Jakarta ada teman yang mengatakan mana lagu Acehnya katanya. Oh, Waktu ditantang itu kawan-kawan ditantang. Jakarta. Terus itu kan di sana sering gabung-gabung main gitar tuh orang-orang Batak, orang-orang apa kan. Iya. Terus di sana saya nyanyikan lagu Bungong Jumpa. Bungong Jumpa. Terus lagi pas sedang saya nyanyikan dibalik gitarnya, dibalik dibuat seperti biola. Kau nyanyi gambus sajalah katanya. Nggak ada lagu lain apa katanya kan? Masa Aceh nggak ada lagu? Ya kan? Kalau Bungong Jumpa artinya itu memang sudah menasional lah, sudah biasa menasional ya. Mana lainnya lagunya katanya kan? Terus ya nggak tahu yang lainnya pulang kan gitu. Terus udahlah kena bully lah, kena bully. Terus kawan-kawan di sana. Terus saya bilang gini, awas kalian nanti aku pulang ke Aceh, aku buat nanti lagu. Biar kalian tahu bahwa Aceh banyak lagu. Punya lagu. Padahal itu pura-pura Aceh-Aceh. Mop aja. Terus itulah pulang ke Aceh punya niat untuk menjadi produser, cuman belum ada cara. Belum ini tapi tahun 99 ya. 99. Terakhir ketemu dengan Ibnu Aras, saya belajar Ibnu dari Aras, beliau. Belajar dari beliau, saya minta kesediaannya untuk membuat album
Cut Intan almarhum yang kena tsunami. Diajarin saya bagaimana cara menjadi produser. Kemudian saya buatlah satu album kasidah. Panggilan Tuhan judul albumnya. Itu yang dinyanyikan langsung oleh Cut Intan Ibnu Arhas. Ya. Siapa? Saya kan sering main di Taman Budaya nih. Saya lihat Tampil di Taman Budaya. enggak tampil, saya hanya jalan-jalan menonton, menonton konser kan, segala macam. Ada saya lihat salah satu penyanyi yang sering membawakan lagu-lagu metal. Saya belum kenal orangnya kecil. Tunggu dulu. Lagu metal yang Om maksud ini Rafli. Iya. Waktu itu Om belum kenal. Terus Jadi di panggung ini kok ngeri sekali suaranya, vokalnya seperti itu kan. Dia kagum aja terus. Ya udah seperti biasa aja terus kan, saya nggak ini, cuman saya berpikir terus gimana caranya biar dapat memproduksi lagu-lagu Aceh. Kemudian tahun 2002 ada seseorang menawarkan sampel lagu ke saya. Tahun 2002. Terus lagu itu yang dinyanyikan itu lagu yang dibawa sampelnya adalah lagu Hasan Hussein. Mendengar vokal nih, sepertinya saya tahu nih vokalnya, tapi nggak tahu siapa gitu kan. Kayak pernah dengar vokalnya. Dari itulah terus saya berpikir inilah saatnya saya mungkin berkecimpung. Kalau tahun 2002 waktu itu begitu dikasih dengar, saya sanggupi terus lanjutkan rekamannya. Dijumpain saya dengan ini dia orangnya katanya. Berarti ketemulah saya dengan Rafli waktu itu. Awal tahun 2002. Setelah ketemu langsung jadi kan, istilahnya jadi. Terus gimana caranya untuk bisa melanjutkan album itu. Waktu itu dia rekamannya di Momo. Ketika saya melihat sosok Rafli waktu itu memang punya potensi yang luar biasa, terus punya punya perencanaan yang hebat ke depan. Jadi bersama Kandenya juga, terakhir saya telah menggarap album pertama dia, album Hasan Hussein. Kemudian saya garap lagu Kande, lagu berikutnya. Begini, saya panggil Om aja ya, lebih akrab ya. Ini Om, kita ada penonton juga dari Malaysia. Assalamualaikum Bang Jafar. Teman-teman dimanapun Anda berada, kalau memang ada sesuatu yang ingin ditanyakan, mungkin bisa disampaikan apa yang ingin disampaikan ke Om sambil kita berdiskusi terus. Om tadi mengatakan pertama sekali melihat penampilan Rafli itu sebagai rocker di Taman Budaya. Boleh saya tahu tampilan Pak Rafli saat itu? Sekarang sebenarnya kita harus panggil Pak karena beliau sudah anggota DPD RI dan sekarang anggota DPR RI. Bagaimana penampilan beliau pada saat itu ketika rocker? Sungguh sangat menguasai. Saya masih dengan suara lengkingnya, suara dia tuh, suara tinggi yang luar biasa itu membuat penonton itu itu kesan pertama saya dengan dia. Waktu itu saya belum tahu itu Rafli. Belum tahu dia bisa menyanyikan lagu-lagu tradisional yang luar biasa. Seperti itu. Berarti tadi Om juga sudah menyampaikan bahwasanya Om mendengarkan lagu Hasan Hussein itu berarti Hasan itu Rafli belum bersama Om ya? Awalnya belum. Karena waktu itu baru sampel lagu sekitar 5 lagu. Sampel, belum penuh lagunya. Dan waktu itu sampelnya sudah diperdengarkan menurut cerita Rafli ke saya waktu itu. Lebih dari 10 produser menolak album dia tuh. Album Hasan Hussein itu. Hasan Hussein tuh. Jadi begitu
ditawarkan ke saya oleh namanya Nas Rizal. Ya. Begitu ditawarkan, nah ini dia yang ku cari-cari gitu, seperti itu. Oh. Langsung semangat saya untuk mengorbitkan, kemudian mempromosikan, menaikkan, terus mengajak mereka, termasuk Rafli dan kawan-kawan di Kande itu untuk kalau istilah kacet langit. Kita siap-siap akan go internasional. Dengan Jadi lagu ini? dengan lagu berikutnya. Iya. Nah, baik lagu ini tapi lebih kepada lagu berikutnya karena tradisi full Kandenya. Itu. Jadi waktu itu kan setelah lebih dari 10 produser menolak, datang ke saya dan saya sanggup. Saat itulah mulai saya promosikan, bahkan di koran Serambi waktu itu saya buat terbalik. Itu di bawah itu sekitar segini besarnya, berapa? Iya, kolom. Kolom. Ya. Besar tuh warna. Supaya orang begitu melihat dibalik kan fokus. Ya. Tapi terakhir nggak mau lagi muat Serambi yang model terbalik itu karena ada yang protes. Karena berarti pihak Serambi berpikir ini kesalahan pihak Serambi. Padahal kita taktik strategi pemasaran, trik ya. Trik. Ya, oke. Gini Om. Kalau boleh tahu, kan memang lagu Hasanuddin itu saat itu luar biasa booming. Ya. Karena saya pada saat itu ada adik di rumah, sekarang sudah besar, di zaman tahun 2000 itu, kalau tidak diputarkan lagu itu dia nangis. Jadi mau tidak mau kita waktu zaman VCD, itu harus diputar lagu itu, naik mobil juga pakai lagu itu. Kalau boleh tahu berapa kopi sih waktu itu terjual? Itu untuk kaset tip aja lebih dari 500.000 kopi. Lebih dari 500.000 kopi? 500.000 kopi. Itu belum lagi VCD ya. VCD kebetulan kita alihkan, waktu itu disepakati untuk dialihkan ke orang lain untuk dalam bentuk VCD-nya aja. VCD yang diperjualkan itu pun dalam bentuk VCD karaoke. Kalau yang full tetap kita punya. Yang full. Tapi memang saya pun jujur setelah saya ketemu dengan Om beberapa waktu yang lalu, teman-teman bilang ternyata Om adalah produsernya Bang Rafli ketika beliau menjadi musisi. Sebelumnya kami tidak tahu nih siapa sih sebenarnya sosok di balik yang berani mengobikkan Bang Rafli yang dan di sebagian orang mengatakan bahwasanya Bang Rafli dengan Om Syekh ini ada mengatakan satu kampung atau saudara. Apa benar itu? Hampir sama kampung kami namanya. Dia di Samadua, saya di Samalanga. Oh, Samadua Samalanga. Oke. Tapi berarti kalau Samadua Aceh Selatan. Aceh Selatan. Kalau Samalanga di Biren. Cuma sama aja ya. Sama. Setelah sukses di lagu Hasanuddin dengan jumlah kopi kaset saja 500.000. Setelah itu album berikutnya album apa kalau boleh tahu? Kande. Terus Kande kan pun berbeda sebut. Cuman beda, tidak seperti Hasanuddin juga, lebih rankingnya lebih ke Hasanuddin waktu itu. Di Kande juga itu, di Kande lah kami menghayal lah istilahnya. Di Kampung Keramat namanya Jul Kifli. Jadi disitulah kami untuk musisi Aceh dan seni Aceh, bukan hanya di Nusantara tapi juga ke luar negeri. Kalian harus mengatakan siap, saya bilang seperti itu ya. Dan benar-benar yakin Rafli juga itu punya misi yang luar biasa untuk itu, dan benar-benar ketika menyanyikan lagu itu nggak main-main dah. Memang penjiwaan, totalitas benar. Lagu terakhir raja yang saya produksi yang terbaru, misalnya lagu Rawat Ripa itu ketika dia nyanyi itu nangis dia. Begitu nangis sih penghayatannya. Penghayatannya Rawat Ripa itu. Nangis dia waktu kami ngambil
video di Kasga Record itu. Ada satu lagi album yang cukup berkesan bagi masyarakat Aceh, apalagi masyarakat dunia. Lagu Ketika Tsunami ya. Pada saat tsunami terjadi di Aceh tahun 2004, itu kan sepertinya setiap diputar itu di televisi pasti dibarengi dengan soundtracknya atau backsoundnya itu pasti lagunya Pak Rafli gitu. Iya, Anak Ya. Yatim. Anak yatim. Itu album keberapa kalau boleh tahu? Album pertama. Oh di album Hasan Hussein juga. Hasan Hussein tuh. Oh berarti memang betul-betul semuanya memang luar biasa di lagu Iya. itu ya Hasan Hussein. Ya, kalau kita jumlahkan kopian dari kaset sampai VCD itu udah jutaan sampai dengan VCD-nya. Ada yang baca nggak Om? Ada banyak. Ya. Itu masih memang masih resiko seni di Indonesia masih itu artinya Masih itu, waktu itu. penegakan hukuman terhadap para pelaku pembajakan ini memang masih kurang sehingga kerja keras kawan-kawan seniman ini sering berbuah sia-sia kalau penegakan hukum di bidang membajak ini masih ada. Kalau boleh tahu Kande itu atap miliknya Rafli memberikan nama atau ada ikut Syekh Ghazali dalam memberikan nama grup Kande ini? Itu murni Rafli. Murni Rafli. Ya, Apa arti dari Kande? awal. Kande itu penerang. Sebenarnya itu Kande wujud sebuah penerang masa dulu itu ada bentuk kandenya ada tuh di dalam. Iya. Itu ada di dalam di atas meja. Iya. Itu. Jadi diibaratkan inilah ketika kita bakar itu menjadi penyuluh. Iya. Jadi sebuah kayak lampu, Iya. lampu Kande. Jadi memberikan harapan, memberikan penerangan terhadap musik di Aceh. Seperti itu kira-kira yang makna daripada Kande itu. Oke Om, ini kita ada dapat salam dari Jul Pase Aceh. Salam mulia untuk Om Syekh Ghazali katanya. Ya, terima kasih. Terima kasih, ini Adinda, saya sering manggil dia Adinda Jul Pase yang luar biasa juga. Memiliki vokal yang hebat. Iya. Ya, satu-satunya vokal tradisi yang menjiwai, yang mendekati Rafli, dialah tuh. Iya, iya. Ya. Total ada berapa album ketika Kande yang diproduksi oleh Syekh Ghazali? Ada berapa ya? Ada Hasan Hussein, Kande 2 kebetulan waktu itu masa tsunami saya udah down waktu itu. Terus Kande 2 itu diproduksi oleh Dwiki Darmawan di Jakarta. Dwiki Darmawan. Nah, musisi besar ya. Musisi besar. Ya. Jadi waktu itu saya juga sering datang juga ke sana ke Mas Dwikinya. Ya. Terus setelah itu ada album Ainal Merdiah solo. Setelah itu ada Surga Firdaus. Setelah itu ada Rafli Bersaudara. Setelah itu ada satu lagi untuk apa namanya, untuk ada satu lagi lupa saya judulnya karena bukan untuk diperjualbelikan tapi untuk khusus untuk ini, untuk kemanusiaan tentang kemanusiaan. Terus ada satu lagi terakhir, ini lagu album Gisa Pak Punca. Gisa Punca. Ya. Itu masih di bawah Kasga Record. Iya. Kasga apa sih Om? Kasga itu Kamo Sajan Gata. Di Kasga singkatan dari Kamo Sajan Kamo Gata. Sajan Gata. Ya. Tapu Marwah Halua Rasa. Tamo Itu moto. Alwasa. Kamo Sajan Gata, Tapu Marwah Halua Rasa. Iya. Jadi sampai sekarang masih direktur utamanya itu masih Syekh Ghazali. Iya, alhamdulillah. Walaupun sedang dalam keadaan kejepit seperti ini, tapi kita tetap semangat insya Allah. Semangat, ya. Ini sedang kita didik orang-orang Ya. lainnya. Beberapa waktu yang lalu saya sempat diambil fitcom oleh salah satu kawan aktivis. Mereka para pekerja seni ini merasa agak sulit di masa pandemi ini karena tidak bisa syuting, tidak bisa menjual album, tidak bisa banyak hal lah mereka tidak bisa lakukan. Apa harapan Om sebagai pelaku seni di masa pandemi ini? Inilah salah satu tantangan besar bagi pelaku seni
bukan hanya di Aceh tapi juga seluruh dunia ya. Itulah harapan kita, pandemi ini cepatlah berlalu. Nah, karena kan tidak ada satu kegiatan pun yang bisa kita lakukan kalau memang pandemi ini masih di sekitar kita. Jadi kalau seandainya pandemi nggak ada, otomatis kegiatan kesenian sudah seperti biasa lagi kan. Itu yang pertama harapan kita. Yang kedua, pihak dari pemerintah tentunya kan harus melihatlah bagaimana supaya kita bisa bertahan untuk menghadapi cobaan inilah, seperti itu. Om, ini kan Bang Rafli kan sudah 2 periode di DPR RI, artinya periode pertama di DPD RI, periode kedua sekarang DPR RI. Ada nggak keterlibatan Kasga dan kawan-kawan atau Om sendiri pada saat beliau maju di yang pertama dan yang kedua? Apakah bersama-sama begitu? Atau beliau ada pamit nggak, Om nih saya mau maju DPD misal begitu, menyampaikan ke Om gitu? Ya jelas ada. Waktu pertama DPD kan kumpul kami di Taman Budaya ya, mengantar rame-rame dan menabuh rapai untuk mendaftar kan. Itu tetap ada. Cuman saya tidak tampil langsung untuk sebagai tim ses, tapi saya bermain dengan seperti bermain di bawah tanah seperti itu. Sebenarnya ini nggak bisa kita cerita, tapi begitulah dengan kawan-kawan. Berarti tetap bantu tetap. Karena itu kan di periode kedua juga. Di periode kedua juga. Kita bantu di arah yang lain karena kan beliau banyak teman yang lebih dekat mungkin yang lebih ini untuk melakukan tim. Kalau sementara saya kan sering sekitan kemarin tuh. Malah di pandemi inilah saya malah semangat, lebih sehat. Jadi kita tetap dukungan kita sepenuhnya. Bahkan ada yang mengajak untuk menjadi tim seseorang lain. Saya bilang saya memiliki anak yang harus saya dukung. Nah, jadi saya nggak bisa kemana. Tanpa diminta, saya wajib mendukungnya. Seperti itu. Ya, jadi beberapa waktu yang lalu saya sempat masuk. Ini kawan-kawan kita sekarang sedang berada di studio Alam Kasga Record, di mana Kasga bermarkas sekarang. Saya ada tempori sempat terlihat tuh Om, ada di album ini. Ini kenang-kenangan bersama Bang Rafli tempo dulu ya. Iya. Mungkin bisa dijelaskan Om kapan-kapannya mungkin. Oh gitu. Kawan-kawan di rumah ingin mau tahu mungkin. Boleh dibuka aja semua nggak apa-apa, nggak harus dengan Bang Rafli mungkin. Ini ada Bang Gajali Abbas saya lihat. Ya. Oh ya itu momen kapan? Ini momen di Hermes dalam acara, saya lupa acaranya. Kalau ini di Jakarta Fair. Waktu itu saya mempromosikan lagu-lagu Aceh ke Jakarta Fair. Kalau ini bersama almarhum Hasbalah M Saad ya. Almarhum ini. Kumham. Ini saya nggak tahu. Ya, senior saya itu di partai politik. Lupa saya di mana. Ya. Bisa dibalik Om mungkin. Ya. Ini gagah-gagah sekali foto Om waktu itu ya. Waduh. Masih muda ya. Masih muda lu. Sekarang kan dah beda ya. Nah, ini lagi rekaman semua. Ini dengan Pak Uki, Pak Marzuki ya, yang dosen. Ini dengan Rafli. Ini waktu kami buat rekaman di Jakarta, di Archie Studio. Ini Wira Madinata, yang membacakan puisi dalam salah satu lagu di album Ainal Mardiah. Nah, ini Rafli bersama Pak Uki bersama saya. Ini betul-betul kebersamaan. Ini studio rekaman di mana? Di Jakarta. Ini Archie Studio Jakarta nih. Lagu Kande direkam di Jakarta? Bukan, lagu Ainal Mardiah. Yang Kande tetap Jakarta, masih di Momo di sini. Kande 2 baru di Jakarta. Iya. Apa ada beda antara rekam di Aceh dengan di Jakarta? Di Jakarta mungkin ya lebih lengkap ya. Lebih lengkap. Ada perbedaan. Ini foto pertama dia dalam album Hasan Hussein. Oh, ini potongan-potongannya. Potongan-potongan. Ya, oke. Iya. Oke, mungkin saudara bisa lihat, kan bisa lihat. Ini Bang Rafli juga kayaknya ya.
Oh. Ini waktu live show di lapangan bola Lampinung dulu. Oh ya, oke. Nah, terus ya ini juga ya, ini waktu di studio rekaman. Nah, ini di kantor kita dulu. Terus ini waktu, nah ini ulang tahun Kande nih. Ini salah satu kenangan yang sangat-sangat luar biasa sekali nih. Ulang tahun Kande yang ke berapa ya? Nggak nampak lagi nih. Iya. Ini ulang tahun Kande. Oke, ada kedua sepertinya ya. Terus inilah foto yang ini ya, foto grup Kande waktu itu yang masih lengkap. Ini personal group Kandi. Personal grup Kande. Kandi, oke. Ya. Ini masih lengkap. Ini Raflinya. Iya. Kemarin saya kirim foto ini ke WA dia. Iya. Luar biasa dia teringat masa itu. Dia melas. Kepingin dia balik lagi. Andai waktu bisa terulang kembali, dia kepingin wajahnya seperti itu. Wajah dulu musik. Dia wajah yang memiliki perencanaan yang sangat besar untuk Aceh. Ini Untuk saya lihat Aceh di beliau sini, ya. sedang dijalankan. Ya. Berarti hubungan antara Om sebagai produser dengan Rafli ini tidak sekedar antara penyanyi dengan produsernya, tapi sudah seperti saudara juga ya? Sudah seperti saudara, benar-benar sudah seperti saudara. Kami tidak memiliki jarak lagi. Iya. Nah, tidak ada walaupun kadang-kadang ada juga orang yang bilang begini tidak ada, sama sekali. Kami saling membantu, saling mendukung. Itu sampai sekarang. Karena saya juga dulu pernah ketemu Bang Rafli di Langsa, baru pertama sekali ketemu, tapi beliau begitu sopan ya, begitu ramah, tidak merasa ini orang baru kenal segala macam, enggak. Oke. Ini waktu kapan nih Om nih? Waktu itu juga, ini tahun sekitar 2002 nih. 2002 ya. Ini berarti setelah garap lagu Hasan Hussein ini ya? Iya ya. Ini personil Kande, ini juga personil Kande. Ini yang tampil di Lampineng ya? Lampineng. Ya, oke. Ya. Ini personil yang meninggal dunia satu orang. Karena tsunami. Tsunami. Oh, yang ini tsunami ya? Ini tsunami. Siapa almarhum? Jol juga, ini pemain bass. Pemain bass. Ya. Semoga Allah ampunkan dosa-dosa. Ya, Om. Selama beliau di DPD ini kan berarti sudah DPD 5 tahun, DPR RI sudah 1 tahun. Selama beliau menjadi pejabat negara, ada berapa kali beliau jumpa sama? Sangat sering. Jadi kalau kemarin terakhir dia kemari ke tempat ini, lama di sini dari jam 5 sampai malam baru pulang. Sampai Jam malam 5 habis sore salam sampai maghrib. malam, Habis salam maghrib sampai jam 10 baru bubar ya di sini. Kapan dong? Baru-baru ini sebelum Pendami. Berarti sekitar bulan 2 ya? Bulan 2. Setelah itu di rumah saya tinggal WA ke dia 4 posisi. Dibilang kalau di rumah kan. Jaju. Seperti Bahasa itu. Aceh? Bahasa Aceh. Dengan beliau bahasa Aceh ya? Jaju. Tadi malam kami komunikasi setelah saya kirim foto lama dia tuh. Nampak memang seperti terharu masa lalu ya. Terkenang ya. Karena beliau tahu dari mana beliau pertama berangkat dan jadi seperti saat ini kan. Dan kita alhamdulillah memang ya melihat juga bagaimana Bang Rafli menyuarakan suara-suara Aceh di Jakarta. Terakhir Om, apa pesan Om terhadap kawan-kawan pelaku seni di Aceh saat ini dalam kiprahnya mungkin? Ya, kita berharap mereka para pelaku seni, para teman-teman semuanya yang bergerak di bidang kesenian, jangan berputus asa, teruslah menghadapi persoalan ini, menghadapi masa-masa pahit ini dengan kesabaran yang prima dan dengan semangat yang luar biasa. Jangan saling menyalahkan. Ya, jadi kita saling mendukung, saling menghargai satu sama lain, baik itu yang senior maupun yang junior, sama-sama memberi waktu atau memberi
harapan yang baik untuk mengangkat harkat dan martabat kesenian di Aceh. Kita masuk budaya yang merusak syariat Islam ke Aceh. Oleh karena itu kita terus berkarya. Originalitas perlu diperhatikan, akar budaya perlu dipertahankan. Seperti itu. Itu harapan kita, insya Allah. Tadi satu, ini yang paling terakhir nih. Ya. Mungkin kalau dinonton sama Bang Rafli, pesan, kesan, atau apa yang ingin disampaikan ke Bang Rafli? Ya, untuk yang sering sekali saya Siapa, sampaikan, adik atau siapa? saya panggil nama ke dia, Pak Rep. Kan? Ini di kamera coba disampaikan Iya. pesannya langsung, mungkin Bang Rafli bisa. Iya, bisa mendengarkan. saya selalu berpesan untuk menjaga kesehatan yang paling utama. Yang kedua, tetaplah memberi kontribusi yang lebih kepada Aceh. Dan jagalah diri baik-baik dan jangan sampai larut dengan pujian. Nah, itu yang saya harapkan. Karena pujian itu dapat membawa kita jatuh terpuruk ke dalam jurang yang paling dalam. Nah, kalau kita selalu ingat akan apa yang harus kita lakukan demi untuk kebaikan bersama, mudah-mudahan Allah akan memberi jalan yang lebih baik untuk kehidupan bersama, kehidupan diri sendiri dan kehidupan masyarakat Aceh. Seperti itu. Om, terima kasih banyak kebersamaannya malam ini. Insya Allah kita akan ketemu lain waktu. Ini kawan-kawan dimanapun rekan-rekan berada, kita sekarang sedang berada memang di studio Kasga Record. Kalau yang studio tekniknya di dalam, tapi kita memakai studio luar. Kami menamakan ini studio alam. Dari studio alam Kasga Record, untuk kawan-kawan Facebook, Asijal Asnawi melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.